Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1624 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop, Abram dipanggil Allah. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan pelajari panggilan Tuhan kepada Abram. Amin. Yang pertama Saudara, panggilan Tuhan kepada Abram untuk keluar dari rumah bapaknya. Sudah perhatikan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram tahu itu adalah suara Tuhan pencipta alam semesta ini. Amin. Makanya Abram ketika dia mendengarkan perintah dari firman Tuhan itu, makanya Abram tidak kompromi. Abram tidak negosiasi dengan Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu, Abram langsung berangkat. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memanggil seseorang, mungkin itu saudara, untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan menguji yang pertama kali adalah ketaatan saudara. Amin. Saudara perhatikan, Abram tidak kompromi saudara. Dia tidak nego dengan Tuhan. Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Tidak saudara. Abram langsung berangkat. Amin. Abraham taat pada perintah Tuhan.
Tuhan suruh dia keluar dari rumah bapaknya, dia taat, saudara. Amin. Abraham berjalan menuju negeri yang Tuhan dalam tanda kutip tunjukkan kepada Abraham. Negeri yang belum dilihat Abraham, belum diketahui tempatnya di mana, masih anta beranta. Tapi Abraham taat pada firman Tuhan itu. Dia berangkat menuju negeri yang akan dia sendiri pergi. Dia tidak tahu di mana negeri itu, tapi Abraham tahu Tuhan yang akan menuntun Abraham menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Amin. Haleluya. Dari ayat ini saya menangkap pesan. Tuhan mau mengubah pengandalan diri Abraham. Yang mungkin tadinya Abraham masih mengandalkan manusianya. Masih mengandalkan keluarganya. Masih mengandalkan orang tuanya. Karena dia masih tinggal di komunitasnya dia, di keluarganya, di kampungnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan saya menangkap. Tuhan mau Abraham itu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan. Abraham ketika mendengarkan suara Tuhan itu, dia taat, saudara. Dia langsung berangkat sebagai bentuk ketaatan dia kepada firman Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memanggil saudara untuk terjun dalam dunia pelayanan, jangan kompromi, saudara. Jangan nego dengan Tuhan, jangan protes, jangan mengeluh, taat saja pada suara Tuhan itu. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Seperti Abraham. Tuhan yang mengantarkan Abraham ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madu. Haleluya. Dengar baik, kalau Tuhan yang panggil saudara untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Karena Tuhan sendiri yang akan mengantar saudara ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan begini. Tuhan memanggil orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang Tuhan uji pertama kali apa? Ketaatannya. Dia taat atau tidak? Tuhan memakai Abraham dan memberkati Abraham karena ketaatannya pada firman Tuhan. Amin. Bahkan saking diberkatinya Abraham, sampai sekarang berkat Abraham itu masih berlaku, saudara. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Belajar taat pada firman. Amin. Apa kata firman Tuhan kepada kita? Kalau kita disuruh mengasihi, ya kita harus mengasihi. Kalau kita disuruh mengampuni, ya kita harus mengampuni. Kalau kita disuruh melayani, ya kita harus melayani. Kalau kita disuruh untuk jadi berkat, ya kita harus memberkati. Dan lain sebagainya. Lakukan itu. Amin. Untuk taat itu saya percaya tidak mudah. Hanya mudah dikatakan taat. Tapi untuk melakukannya, saudara, butuh perjuangan. Butuh kerendahan hati. Butuh penundukan diri. Butuh kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Amin. Saya berdoa, saudara semua menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti Abraham. Makanya tidak heran, Abraham diberkati karena dia taat pada firman. Haleluya. Yang kedua, saudara, rencana Tuhan buat Abraham. Tuhan mau mengajarkan Abraham untuk percaya pada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 2 ini saya melihat ini planning Tuhan buat Abraham. Amin. Tuhan akan membuat Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan membuat Abraham ini menjadi masyhur. Tuhan akan menjadikan Abraham ini menjadi berkat. Amin.
Ini rencana Tuhan buat Abraham dan juga buat keturunannya serta semua orang percaya ini. Tuhan janjikan berkat ini. Amin. Saudara dan saya, walaupun kita secara darah kita bukan keturunan Abraham, tapi kita adalah keturunan Abraham rohani. Amin. Kita juga berhak atas berkat-berkat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya rencana Tuhan buat kita itu luar biasa indahnya. Amin. Yeremia 29 ayat 11, saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, yang berkata begini. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu. Firman Tuhan, rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan Abraham dan tentunya kepada kita semua orang percaya untuk belajar percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua orang percaya. Amin. Haleluya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka saudara akan menjadi seperti Abraham, menjadi besar, masyhur, dan jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara mau besar, masyhur, dan jadi berkat, maka saudara harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Orang percaya itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Sama seperti kita manusia. Orang yang kita percaya tentu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Betul? Orang-orang percaya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Orang percaya itu bukan karena dia melihat mujizat terus dia percaya. Orang percaya itu mau ada mujizat atau tidak, mau dia sembuh atau dia tidak sembuh, saudara, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang percaya yang sejati. Amin. Kalau mereka nanti melihat mujizat, baru percaya, saudara, itu baru setengah percaya. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau ada mujizat atau tidak, dia tetap percaya. Itu orang percaya. Haleluya. Abraham percaya pada Tuhan sepenuhnya. Walaupun Abraham masih tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Mau dibawa kemana dia dan keluarganya oleh Tuhan. Abraham tetap percaya kepada pimpinan Tuhan. Amin. Haleluya. Abraham tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan satu rancangan yang agung buat Abraham dan keluarganya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah lihat bordiran di kaos atau di baju saudara? Kalau kita melihat dari sisi bawah atau sisi belakang, itu pasti kita lihat masih gambar abstrak. Tidak jelas, masih amburadul, betul? Tapi kalau kita melihat dari sisi atas atau sisi depan, kita akan melihat ada gambar yang sangat jelas di bordiran itu. Yang bagus, yang baik, yang indah jika kita melihat dari sisi atas atau depan, betul? Amin. Haleluya. Demikian juga dengan kita. Jangan melihat dari sisi kita manusia. Jangan melihat bordir dari sisi bawah. Tapi lihat dari sisi atas, lihat dari sisi Tuhan. Amin. Ada satu rangkaian yang sangat indah, baik, bagus, yang Tuhan sulam, yang Tuhan bordir dalam hidup saudara dan saya orang percaya. Haleluya. Memang ketika jarum-jarum itu masuk saudara, itu memang sakit. Tapi itu semua adalah proses Tuhan. Semuanya akan terbayar dengan hasil yang luar biasa. Amin. Tuhan mau saudara belajar, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya, orang percaya. Haleluya. Yang ketiga saudara, janji Tuhan. Di ayat 3, perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan kepada kita orang percaya. Amin. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau.
Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan oleh Abram, semua kaum suku bangsa akan mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada Abram dan tentunya kepada kita semua supaya kita beriman, mengimani, meyakini akan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara orang yang percaya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan, lalu ada yang memberkati saudara, pasti orang yang memberkati saudara pasti akan diberkati. Amin. Kalau saudara orang percaya lalu ada yang mengutuk saudara, pertanyaannya, apakah kutuk itu berlaku pada orang percaya atau tidak? Tidak, saudara. Kutuk kepada orang percaya itu Tuhan akan ganti jadi berkat. Amin. Haleluya. Sebaliknya mereka yang mengutuk orang percaya, mereka sendiri yang akan termakan dengan kutuk mereka sendiri. Kalau saudara orang yang percaya kepada Tuhan lalu dikutuk orang, karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan lihat orang yang mengutuk saudara akan termakan dengan kutuk mereka sendiri. Tuhan yang akan mengutuk mereka. Amin. Tuhan mau saudara belajar beriman saja. Amin. Imani setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau firman itu ada di dalam diri kita, maka kita akan diberkati. Pasti saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah maksud perkataan Tuhan Yesus. Kalau aku di dalam mereka, mereka di dalam aku, maka mereka akan berbuah banyak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji berkat. Kalau firman itu ada di dalam kita, firman Tuhan itu kita hidupi, firman Tuhan itu betul-betul menghasilkan buah dalam kehidupan kita, dalam bentuk tindakan kita kepada firman. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sumber berkat itu ada di dalam diri kita, maka kita pasti diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara belajar beriman. Amin. Tuhan mau saudara belajar beriman, mengimani semua firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Karena memang orang yang beriman kepada Tuhan, hidupnya pasti jadi berkat. Dimanapun dia berada, pasti jadi berkat. Kalau ada orang yang katanya beriman kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya jadi batu sandungan, tidak jadi berkat, saya mempertanyakan iman orang itu. Jangan-jangan orang itu orang-orang yang tersesat. Saya percaya, saudara, seseorang yang beriman kepada Tuhan, pasti hidupnya jadi jawaban, jadi berkat, dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Abram. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram dipanggil keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, dari kampungnya keluar. Dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan Abraham taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua taat pada firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan memperlihatkan kepada Abram rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau mengajarkan Abram untuk percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar janji-janji Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada Abram untuk memiliki iman kepada apa yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. Percaya, yakin, seyakin-yakinnya pada firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Akan menjadi bagian bagi orang-orang yang beriman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami belajar dari Abraham, kami belajar taat pada firman Tuhan. Kami belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Kuasa Tuhan melawat mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.